Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat sore. Puji Tuhan sore hari ini kita bisa bertemu kembali dalam program Sapa Senja. Nah, sore hari ini saya mengajak kembali Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan kembali firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yosua pasal 1 ayat yang ke-9. Saya bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, apa yang saya sampaikan sore hari ini merupakan kelanjutan apa yang saya sampaikan kemarin, yaitu pesan Tuhan kepada Yosua. Kita tahu kemarin ada 5 pesan Tuhan kepada Yosua. Yang pertama, kuatkan dan teguhkan hatimu. Yang kedua, bertindak hati-hati sesuai dengan hukum Tuhan. Yang ketiga, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Yang keempat, memperkatakan firman. Yang kelima, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Dan yang keenam hari ini yang terakhir, yaitu jangan tawar hati. Apa yang dimaksud dengan tawar hati? Dalam terjemahan aslinya Bapak Ibu Saudara, tawar hati itulah hati yang hancur atau hati yang remuk. Digambarkan seperti gelas yang jatuh ke lantai, di mana gelas tersebut hancur berkeping-keping. Itu gambaran yang tawar hati. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Orang tersebut tidak lagi memiliki hati yang utuh, hati yang bergairah, hati yang semangat. Itu disebut dengan tawar hati. Atau tawar hati ini bisa diartikan sebagai putus asa, ya, kemudian juga patah hati. Bisa diartikan demikian karena memang tidak memiliki gairah lagi, tidak memiliki semangat lagi. Dan Tuhan berkata kepada Yosua, jangan tawar hati, jangan hancur hatimu. Nah, pertanyaannya adalah mengapa Tuhan berkata demikian kepada Yosua? Jawabannya adalah karena Yosua akan menghadapi masalah-masalah yang besar ada di hadapannya. Kita melihat kemarin ada sungai Yordan yang alirannya itu sangat deras sekali. Ada orang Kanaan yang besar-besar, yang kuat-kuat, yang hebat-hebat, bahkan kotanya berkubu-kubu dan berbenteng. Kemudian juga ada orang Israel yang notabene tegar tengkuk, ya. Ada juga masalah-masalah yang lainnya harus dihadapinya. Dan Tuhan berkata kepada Yosua, jangan lihat kondisi seperti itu. Jangan membuat engkau hancur melihat kondisi seperti itu. Jangan patah hati, jangan putus asa. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Tuhan berjanji kepada Yosua, ya, karena aku menyertai engkau. Itu janji yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan berkata kepada Yosua, jangan tawar hati karena aku menyertai engkau. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kalau Tuhan yang menyertai kita, maka kita bisa melewati persoalan-persoalan yang ada di hadapan kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, tawar hati itu pilihan. Tawar hati itu bukan dosa, tetapi tawar hati menjadi pintu bagi kita untuk melakukan dosa. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sore hari ini kita diingatkan kembali firman Tuhan. Ya, mari kita memiliki hati yang berserah kepada Tuhan, memiliki hati yang percaya kepada Tuhan. Apapun kondisi kita saat ini, apapun masalah yang kita alami, apapun kesulitan yang kita alami, jangan tawar hati. Kenapa? Karena ada Tuhan yang menyertai kita. Firman Tuhan berkata dalam Amsal pasal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi kalau kita sudah putus asa, sudah remuk hati sebelum kita berperang, maka kekuatan kita sudah tidak ada lagi. Jadi jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Tidak punya lagi kekuatan. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena kita memandang segala sesuatunya ya dari sudut pandang kita, melihat segala sesuatunya bahwa tidak ada lagi jalan keluar. Nah, oleh karena itu firman Tuhan sore hari ini kita diingatkan kembali untuk tidak tawar hati. Ya. Siapa sih yang tidak mengalami masalah? Siapa sih yang tidak pernah mengalami kekecewaan? Siapa sih yang tidak pernah disakiti? Siapa sih yang tidak pernah menghadapi persoalan yang berat? Tetapi lagi-lagi tawar hati ini merupakan pilihan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita tidak tawar hati? Caranya adalah tidak ada jalan lain selain kita bergantung kepada Tuhan. Selain kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan akan melimpahkan kekuatannya kepada kita. Dan sehingga pada akhirnya kita bisa melewati masalah demi masalah, melewati tantangan demi tantangan, sehingga akhirnya kita bisa melewati persoalan-persoalan yang ada di hadapan kita.
Karena memang Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu, mari kita kuat di dalam Tuhan. Jangan tawar hati Bapak Ibu Saudara. Pegang janji firman Tuhan. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.